terkadang orang memandang ilmu kebatinan itu pasti urusannya dengan klinik-klinik. Itu pasti urusannya dengan penampakan, melihat jin segala macam. Urusannya dengan meramal. Padahal enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel kami Segenap Official. Selamat datang kembali di channel kami. Setelah video pertama kita kemarin membahas tentang ilmu kebatinan, kali ini saya Irul dan masih bersama Dr. Hasim Haq akan membahas tentang bagaimana cara mempelajarinya, apakah metodenya tentang ilmu kebatinan. Sebelumnya, apa kabar Dr. Hasim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Dokter, bagaimana metodenya nih? Setelah kemarin kita sudah mempelajari sisi lain dari ilmu kebatinan, bagaimana kita metodenya untuk mempelajari ilmu kebatinan itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil wabarakatuh. alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi balik ke pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara metode pembelajaran untuk Ilmu ilmu kebatinan. itu sendiri. kebatinan. Jadi kembali pada konten kita yang pertama, menjabarkan bagaimana pengertian dari kebatinan tersendiri. Kebatinan ini kalau kita lihat dari sisi, kemarin kan kita membahas dari sisi agama, dari sisi betul. syariat, kemudian dari adat istiadat. Nah, tetapi Ane sendiri sudah mengembangkan bagaimana metode kebatinan ini yang sifatnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Jadi bukan yang sifatnya ini tanda kutip mesti alam jin, mesti meramal masa depan, mesti yang sifatnya maaf gitu, santet telus segala macam, enggak. Yang bersifat untuk yang lain-lain gitu. Jadi metode ini bisa diterapkan untuk kepentingan kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang namanya kebatinan nggak melulu yang sifatnya, wah ini harus melihat penampakan jin, Harus main-main jin gitu ya. ini harus apa lagi meramal masa depan. Oh ini harus yang sifatnya klinik atau segala macam. Nah ini nggak harus yang namanya kebatinan diterapkan unsurnya yang sifatnya klinik atau yang sifatnya melihat jin, penampakan segala macam. Tapi metode ini metode yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira apa aja tuh dok? Ada berapa nih kira-kira untuk metodenya dan bagaimana cara mempelajarinya? Jadi untuk tahapan pemula yang harus dilakukan itu ada beberapa tahapan latihan. Yang pertama latihan pernapasan. Pernafasan. Itu metode paling umum lah, metode paling paling sederhana. Bagaimana kita mengatur pernapasan, bagaimana kita mengatur ritme pernapasan. Jadi pernapasan itu udah macam-macam. Ada pernapasan dada yang disebut diafragma, ada pernapasan perut, ada pernapasan pengaturan yaitu ketika kita menahan di dada, kemudian kita tahan di perut, baru kita keluarkan. Nah, itu yang pertama, metode pernapasan. Yang kedua, metode konsentrasi. Nanti setelah konsentrasi ada lagi tingkatan level berikutnya, yaitu meditasi. Nah, ini nanti pembahasannya lebih jauh. Jadi yang pertama metode pernapasan, kedua metode konsentrasi. Nah, yang terakhir metode tenaga dalam. Jadi perpaduan antara pernapasan dan konsentrasi. Nah, kita combine menjadi metode tenaga dalam. Metode tenaga dalam ini kalau di dalam ilmu kebatinan ada disebut juga tenaga batin. Disebut juga tenaga dalam. Jadi bukan yang sifatnya fisik, tapi sifatnya tenaga dalam yang kita kita latih sedemikian rupa sehingga dia menimbulkan energi, menimbulkan kekuatan. Jadi ketika ada orang, kita lihat ada orang mukul tiba-tiba di
lawan Iya, dengan di itu, lawan atau tenaga dia dalam. diam tapi mental. Ya memang secara logika, makanya saya bilang kemarin di konten yang pertama, unsur kebatinan ini kadang-kadang nggak bisa diterima akal. Oh, tiba-tiba dia lagi diam, atau dia tiba-tiba posisi kuda-kuda jalan, siaga atau di gitu. jalan tiba-tiba diserang kok bisa mental. Nah itu unsurnya tenaga dalam. Bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Bisa, asal cara metode latihannya benar-benar tersusun, yaitu pernapasan, konsentrasi, dan tenaga dalam. Nah ini metode paling standar Paling standar itu untuk awal gitu. awal kita belajar yang namanya ilmu kebatinan atau ilmu dalam gitu. Nah nih dok, itu kan tadi kan kalau dokter jelasin ada 3 tahapan dok ya. Mulai dari konsentrasi, pernafasan, konsentrasi, baru setelah itu tenaga dalam. Tenaga dalam. Nah misalnya nih dok, saya mau belajar nih, Mm-mm. tapi pernafasan bisa, konsentrasi nggak bisa nih dok. Itu gimana tuh dok? Nah, jadi setelah kita sudah mengetahui gimana cara metode pernapasan, jadi metode pernapasan pun ada level-levelnya. Oh ada level. Nanti kita jelaskan di apa namanya di konten berikutnya. Jadi ada metode pernapasan level pertama, kemudian level kedua, segala macam. Terus kemudian ada metode konsentrasi pun juga ada level pertama, level kedua. Yang terakhir metode tenaga dalam. Nah yang paling sulit itu adalah metode tenaga dalam. Jadi kadang-kadang ada orang bisa menguasai, dia bisa menahan napas selama 30 detik. Ada sebagian murid dia bisa menahan 1 menit, ada bahkan sampai 3 menit. Nah itu kan setiap orang berbeda-beda. Tergantung Tetapi kemampuannya. tergantung kemampuan dia berlatih seperti apa. Nah yang kedua, ketika dia melakukan metode konsentrasi pun banyak juga orang yang gagal melakukan metode ini. Tetapi kalau dalam ilmu kebatinan metode konsentrasi salah satulah, ini metode paling vital untuk dipelajari. Kalau konsentrasinya ini dia memang agak sulit untuk dipelajari, ini harus benar-benar cari guru dulu dah. Cari guru yang bisa membimbing dia bagaimana cara fokus, cara konsentrasi yang benar. Karena ini yang paling menunjang bagaimana nanti dia belajar yang namanya ilmu kebatinan. Berarti walaupun di sini kita sampaikan nih dok ya tentang bagaimana cara ilmu kebatinan, bagaimana metodenya, itu pun juga harus tetap berguru gitu ya. Tetap harus berguru. Jadi metode-metode ini bisa kita latih sendiri. Contohnya melalui Zoom, atau misalkan ada tuh sering kita lihat di buku-buku olah kebatinan, buku-buku tenaga dalam, bisa dipelajari. Tapi kan kita nggak tahu ini kita ada di level mana mempelajari pernapasan ini. Iya. Kalaupun sudah bisa, gimana cara mempraktekkannya dalam ilmu kebatinan? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Wah, kita udah bisa nih menahan napas selama 1 menit misalkan. Terus mempraktekkannya, mempraktekkan di dalam kebatinan bagaimana nih? Atau dia bisa berkonsentrasi gitu loh. Terus bagaimana cara mempraktekkannya? Yang terakhir, yang paling terpenting juga, yang paling vital ini tenaga dalam. Kalau tenaga dalam ini mesti dia punya guru, karena ada beberapa jurus yang harus dilatih. Gitu. Nah, buat temen-temen nih, karena di sini kita lagi bahas tentang metode pembelajaran ilmu kebatinan, nanti akan ada di konten selanjutnya bagaimana caranya dan langsung dipraktekkan gitu ya dok? Betul. Langsung dipraktekkan oleh Dr. Hasim Haq. Oke dok, kalau tadi dokter bahas tentang implementasi, kira-kira apa nih dok yang bisa diimplementasikan dari pembelajaran itu dok? Yang tadi saya katakan di awal, terkadang orang memandang ilmu kebatinan itu pasti urusannya dengan klinik-klinik, itu pasti urusannya dengan penampakan, melihat jin segala macam, urusannya dengan meramal. Padahal enggak. Meditasi pada saat kita mempelajari metode kebatinan tahap yang pertama tadi, pernapasan, konsentrasi, kemudian tenaga dalam, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau dia misalkan siswa, dia pelajar, bisa digunakan metode konsentrasi untuk belajar. Bagaimana cara menghafal yang baik? Ketika dia sudah bisa berkonsentrasi, kan menghafal lebih gampang. Iya. Gitu. Terus yang kedua, metode yang pertama tadi, metode pernapasan. Ketika dia bisa mengolah pernapasan dengan baik, dia kan bisa digunakan untuk sehari-hari. Misalkan dia untuk bekerja, dia buat sekolah, bagaimana ketika nanti dia berolahraga, ada pendidikan apa namanya kalau di sekolah tuh, pendidikan jasmani dan kesehatan, rohani, itu gitu. kan butuh pernapasan. Nah, kemudian yang tenaga dalam. Nah, kalau tenaga dalam ini dikhususkan untuk apa? Dia mempelajari untuk bela diri, untuk pengobatan,
atau untuk apa gitu. Jadi kalau kita mau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, metode kebatinan nggak mesti melulu yang sifatnya klinik atau penampakan jin gitu loh. Kadang-kadang orang memandangnya, wah ini untuk kita belajar ini untuk melihat jin, yang nggak usah jauh-jauh. Yang kemarin Anda bilang di konten pertama, nongkrong aja di jeruk purut, nungguin kuntilanak turun, selesai kan. Jadi gitu. Jadi kita belajar ilmu kebatinan ini berguna juga untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, selanjutnya nih Dok, kalau kita mau belajar ilmu kebatinan ini, apakah harus di tempat sepi, misalkan menyendiri, atau kita di keramaian pun bisa sebenarnya? Nah gini, jadi 3 metode tadi, metode pernapasan, kita bisa melatihnya di tempat ada apa namanya, di tempat umum lah, seperti kita pada saat kita di halaman, pada saat kita lari pagi, di kompleks segala macam, bisa kita lakukan metode pernapasan. Yang kedua, metode konsentrasi. Justru metode konsentrasi yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat di dalam keramaian. Oh, berarti bukan pada saat sepi, malah justru gitu. Yang datang malah jin nanti, dibisikin yang kagak-kagak. Wah ini jangan-jangan nabi nih, ini jangan-jangan keturunan apa nih. Ya gitu, itu malah lebih bahaya. Kita bikin metode ini, Anda bikin metode yang 3 ini bukan untuk ngasih sifatnya klinik, tapi untuk bisa kita gunakan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh apa nih metode konsentrasi yang paling sederhana? Kita ada di satu keramaian, kalau nggak ada keramaian kita setel aja musik yang kencang. Kemudian kita di sebelah musik yang kencang itu kita baca buku. Bisa nggak kita nih berkonsentrasi baca buku sampai selesai tanpa terganggu dengan adanya musik di sebelah kita? Gitu. Makanya ada orang di sebagian yang ketika keramaian orang lagi olahraga dia baca buku santai aja bisa. Dia udah bisa melatih konsentrasi, pikiran dia terarah dengan tulisan tersebut. Ada sebagian orang nggak bisa. Nah itulah butuh latihan konsentrasi. Jadi implementasi bisa buat sehari-hari. Nah kalau tenaga dalam nggak bisa, mesti ada ruangan khusus. Berarti kita dalam mempelajari ilmu kebatinan ini, kesehatan kita juga. Wah udah pasti. Jadi udah pasti. Terlatih. Nomor gitu. 1 untuk menunjang kesehatan. Sisanya dia niatnya buat apa? Buat bela diri atau maksudnya dia mau naik ke level berikutnya. Nah, itu nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah mungkin konten kali ini nggak panjang-panjang nih teman-teman, karena nanti ada lanjutannya yang berupa praktek yang langsung diperagakan oleh Dr. Hasim. Sebelum kami tutup konten ini, ada baiknya teman-teman subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar tahu video-video update yang ada di channel kami. Mungkin itu aja dokter, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Iya. Jadi itu tadi ya untuk metode pembelajarannya, metode pernafasan, metode konsentrasi, dan yang ketiga tenaga dalam. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.